Perkenalkan, nama saya Okto Wahyu Panorang Sulitongan dari kelas Mekatronika Malam dengan NIM 42121111027. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek saya yang berjudul klasifikasi tulisan tangan MNIS menggunakan HOK dan SVM. Proyek ini saya kerjakan menggunakan Google Colab dengan bernama MNIS SVM HOK IPYNB. Tujuannya adalah membuat sistem yang dapat mengenali huruf tulisan tangan dengan memanfaatkan ekstraksi, fitur HOK, dan klasifikasi SVM. Ada 4 hal utama yang akan saya jelaskan, yaitu pertama pemrosesan data dari datasheet, yang kedua metode evaluasi LOCV, yang ketiga parameter HOK dan SVM, dan keempat hasil metrik evaluasi. Yang pertama yaitu tadi pemrosesan data dari datasheet. Datasheet yang digunakan adalah MNIS Letters, yaitu kumpulan gambar tulisan tangan huruf A sampai Z dengan ukuran 28 x 28 pixel. Pertama-tama saya akan mengunduh datasheet ini dari Kaggle menggunakan library Kaggle Hook. Setelah datasheet berhasil diunduh, saya memuat datanya ke dalam array X untuk gambar dan Y untuk label huruf. Lalu saya melakukan sampling sebanyak 13.000 data dengan distribusi seimbang, yaitu 500 gambar untuk setiap huruf dari A sampai Z. Berikut ini adalah potongan kode dan hasilnya. Setelah data seimbang, saya menggunakan HOK untuk mengekstraksi fitur dari setiap gambar. HOK akan menghitung pola gradien atau tepi dari tiap huruf. Dari hasil ekstraksi, setiap gambar menghasilkan 144 fitur, sehingga total ukuran fitur menjadi 13.144 seperti ini. Metode evaluasi LOCV yang kedua. Setelah fitur HOK diperoleh, tahapan berikutnya adalah evaluasi menggunakan LOCV atau Leave One Out Cross Validation. Metode LOCV akan melatih model pada semua data kecuali satu, lalu menguji satu data yang tersisa. Proses ini diulang sebanyak jumlah data. Teknik ini memang memakan waktu, tetapi memberikan hasil evaluasi yang sangat akurat karena semua data diuji satu persatu. Dalam implementasi ini saya menggunakan 1000 sampel pertama untuk menghemat waktu, namun tetap menunjukkan performa model secara responsif. Yang ketiga yaitu parameter HOK dan SVM. Berikut parameter yang digunakan pada kedua metode. Untuk HOK, orientasi 9, pixel per sel 7,7, sel per blok 2,2. Nilai ini dipilih agar fitur hasil cukup detail tanpa terlalu besar dimensinya. Untuk SVM, saya menggunakan pertama yaitu kernel RBF, cocok untuk data nonlinear, C sama dengan 10 untuk mengatur penalti terhadap kesalahan klasifikasi. Lalu gamanya 0,01 untuk mengontrol pengaruh jarak antar data. Ketiga kombinasi ini menghasilkan performa terbaik saat diuji pada data MNIS. Lalu ada hasil dari evaluasi. Hasil setelah seluruh proses evaluasi LOCV selesai dijalankan, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama ada akurasi. Akurasinya 0,956. Selanjutnya ada presisi 0,956 juga, dan F1 score
0,96 juga. Artinya model ini mampu mengenali huruf tulisan tangan dengan tingkat keakuratan sekitar 95,6% yang sangat baik untuk dataset tulisan tangan. Hasil kemudian saya simpan dalam file bernama hasil evaluasi txt agar mudah didokumentasikan. Sistem klasifikasi MNIST dengan metode HOK dan SPM ini berhasil dijalankan dan memberikan hasil akurasi yang tinggi. Metode HOK membantu mengenali bentuk huruf berdasarkan arah gradien, dan SPM mampu memisahkan kelas dengan baik. Evaluasi LLCP memastikan hasil akurat dan tidak bias. Selain itu, proses ini juga menunjukkan bahwa SPM masih sangat relevan digunakan untuk data citra sederhana, terutama ketika kita fokus pada referensi fitur yang baik seperti HOK, tanpa harus menggunakan model deep learning yang lebih berat. Jadi, secara keseluruhan, proyek ini berhasil mencapai tujuannya, yaitu membangun sistem klasifikasi huruf tulisan tangan yang efisien dan akurat menggunakan pendekatan tradisional machine learning. Sekian penjelasan dari saya mengenai proyek MNIST menggunakan SPM dan HOK. Terima kasih. Sampai jumpa.